Ya, kita balik lagi, melintasi lagi jalan lumpur ruas Beringin Salatih dan terus menuju Gele. Kita bisa saksikan betapa sulitnya jalan ini. Nah, apalagi saya menggunakan satu tangan ini karena tangan sebelah harus merekam kondisi ini biar dunia ini tahu bahwa kita ini susah. Kalau kita tidak merekam ini berarti dunia tidak tahu bahwa kita sedang susah. Ya. Kesulitan yang didiamkan juga itu merupakan musibah. Dan diam terhadap kejahatan juga merupakan kezaliman. Jadi kezaliman atau kejahatan itu ada dua. Kejahatan atau kezaliman aktif yaitu para pelaku dan pendukungnya. Dan kejahatan atau kezaliman pasif yaitu orang yang hanya berpangku tangan menonton bahkan tidak peduli dengan penderitaan orang-orang yang terzalimi atau orang-orang yang dianiaya. Itu disebut dengan kezaliman pasif. Ketika Anda tidak peduli dengan penderitaan warga Pulau Taliabu di jalan lumpur ini, maka Anda berbuat zalim kepada warga Taliabu. Namanya kezaliman pasif. Jadi ada dua kezaliman, kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Bisa Anda baca di salah seorang ustadz kondang cerdas dan sangat berpengalaman, seorang filosof di Indonesia bernama Mohsen Labib. Ya, silakan buka di channel atau di akun Facebook beliau. Penjelasan tentang kezaliman aktif dan kezaliman pasif yang diuraikan secara gamblang dan jelas oleh seorang doktor jebolan Republik Islam Iran bernama Labib Mohsen atau Mohsen Labib. Jadi kezaliman itu ada dua, kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Ingat itu, kezaliman aktif adalah pelaku dan pendukungnya. Pendukung kezaliman itu atau kejahatan itu atau penipuan atau korupsi. Itu namanya kezaliman aktif. Pelaku dan pendukungnya, penggemarnya. Kezaliman pasif adalah orang yang membiarkan kondisi ini seperti ini. Berlumpur, becek, tidak pernah dipedulikan, dibiarkan saja begini. Nah, itu namanya kezaliman pasif. Bahkan ada yang mentertawakan penderitaan warga Taliabu di jalan pece-pece begini nih, jalan lumpur-lumpur ini. Nah, itu namanya kezaliman aktif. Kalau sudah mentertawakan sudah masuk kezaliman pasif, kezaliman aktif. Kalau hanya melihat dan tidak peduli namanya kezaliman pasif. Nah, jadi saya ulangi lagi, pelaku kezaliman dan pendukungnya namanya pelaku kezaliman aktif. Orang yang menonton dan tidak peduli namanya pelaku kezaliman pasif. Jadi ada kezaliman aktif dan kezaliman pasif. Lihat ini lautan lumpur begitu luar biasa. Menjelang 79 tahun Indonesia merdeka. Kami di Kecamatan Talawa Barat Taut dan seluruh pelosok Nusantara setia mengibarkan bendera merah putih. Bahkan perlu kita tahu bahwa negeri ini merdeka berdasarkan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Perjuangan berdarah, begitu banyak yang mati di medan perang. Demi kemajuan bangsa ini, demi kesejahteraan anak cucu bangsa ini. Tapi banyak kelompok-kelompok koruptor yang dilindungi, yang dibiarkan, bahkan mereka diberikan kebebasan untuk berkuasa. Sudah tahu mereka masuk KPK, masuk penjara tahanan korupsi pengkhianat negara, masih lagi dibuat undang-undang untuk membolehkan mereka menjabat, mencalonkan diri lagi. Memang mereka akan dipilih karena mereka menggunakan uang hasil curian dan konco-konconya tadi itu kan digunakan lagi untuk menjadi penguasa. Lihat ini bubur ini, hancur ini jalan ini. Tidak ada yang peduli sampai hari ini. Sudah 11 tahun Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Lumpur ini masih seperti ini. Tidak ada perubahan. Kita jalan dengan satu tangan. Ayo maju-maju. Menjelang 11 tahun kemerdekaan kita rayakan di lumpur-lumpur.
Mari, 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 mari. Nikmati, nikmati. Hanya orang gila yang mau mendukung penderitaan warga Pulau Taliabu. Penderitaan ini harus diakhiri dengan cara jangan mendukung golongan koruptor atau pendukung-pendukung simpatisan-simpatisan koruptor atau orang-orang yang pernah bersahabat dengan koruptor atau mengikuti selera koruptor, mengikuti rekomendasi koruptor atau penipu. Tidak boleh. Ya. Di sini ada jalan potong yang dibuat oleh masyarakat karena mereka tidak mampu melintasi jalan lumpur. Ini melewati perkebunan orang, melewati kebun masyarakat. Mereka letakkan papan 2 lembar untuk lintasan motor darat. Nah, ini jalan poros yang sama sekali tidak pernah diaspal selama 79 tahun Indonesia merdeka. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tindis tanda jempol ke atas, jangan tindis tanda jempol menghadap ke bawah. Tindislah tanda jempol menghadap ke atas. Tulisan subscribe tindis sekali untuk selamanya. Jangan unsubscribe, tapi harus subscribe. Sebarkan ke sahabat Anda dan silakan berkomentar yang baik agar negeri ini bisa mendapat perhatian dari mereka yang berwajib.